Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu hadirin sekalian, perkenalkan saya Rongga Justoyo dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini saya akan menyampaikan penyuluhan kesehatan mengenai kesehatan lingkungan. Baik ibu-ibu sekalian, sebelum saya mulai penyuluhan kali ini, saya akan bagikan brosur kepada ibu-ibu dulu. Nanti brosurnya bisa ibu-ibu bawa pulang dan silakan nanti baca-baca ya ibu-ibu. Baik. Iya ya. Nah Bu, kemudian Bu, lingkungan yang sehat itu ciri-cirinya seperti apa saja sih Bu? Udara bersih, segar dan sejuk, dan juga tidak berbau. Ya Bu, betul sekali. Kemudian Bu, apakah ada yang lain lagi? Banyak tumbuhan hijau. Nah iya Bu, betul sekali yang ibu-ibu sebutkan tadi semuanya memanglah benar Bu. Kemudian selain itu ciri-ciri dari lingkungan yang sehat itu yang pertama ada juga tempat sampah di lingkungan tersebut memadai dan juga pembuangannya lancar. Kemudian selain itu juga tempat tersebut jauh dari limbah-limbah pabrik, baik itu berupa gas, padat maupun cair. Dan yang terakhir ada juga rumah dari lingkungan-lingkungan tersebut layak dihuni dan juga bersih. Selain dari ciri-ciri tadi, lingkungan sehat itu juga memiliki beberapa syarat. Yang pertama syaratnya adalah rumah sehat. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan sampah yang benar, dan yang ketiga pengelolaan limbah baik padat, cair maupun gas. Kemudian saya akan menjelaskan satu persatu dari ketiga syarat tersebut. Yang pertama adalah rumah sehat. Rumah sehat itu bukanlah rumah yang besar atau mewah begitu ya. Tapi rumah sehat itu setidaknya haruslah nyaman dihuni oleh para penghuninya dengan beberapa ketentuan. Misalnya yang pertama yaitu pencahayaan yang bagus. Pencahayaan yang bagus itu adalah pencahayaan yang cukup, di mana pencahayaan tersebut bisa berasal dari sinar matahari yang lewat jendela ataupun dari lampu. Tapi lebih baik rumah itu cahayanya kalau siang berasal dari matahari yang lewat jendela. Karena takutnya kalau siang-siang pakai lampu itu tentunya bisa menambah pengeluaran bulanan ibu-ibu sekalian ya. Maka dari itu nih, ibu-ibu yang sekiranya rumahnya itu masih kurang jendela, segera ditambah jendela ya Bu, biar nanti pengeluaran bulanannya bisa berkurang. Nah pertanyaannya, kenapa sih kok rumah itu pencahayaannya harus bagus? Ya jawabannya tentunya rumah yang pencahayaannya kurang itu dapat memicu pertumbuhan bakteri, virus, dan jamur yang akan menyebabkan penghuninya itu merasa tidak nyaman dan bahkan terjangkit penyakit. Maka dari itu Bu, rumah Ibu pencahayaannya harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, kriteria rumah yang sehat itu haruslah memiliki ventilasi udara yang cukup. Karena tentunya rumah yang ventilasinya kurang akan menyebabkan terasa pengap rumah itu ya, atau gerah, sehingga penghuninya itu tidak akan merasa nyaman untuk lama-lama di rumah gitu. Kemudian kriteria selanjutnya adalah lantai rumah. Lantai rumah yang baik itu haruslah terbuat dari bahan yang kedap air dan juga mudah untuk dibersihkan. Karena rumah yang lantainya terbuat dari tanah itu biasanya akan menyebabkan kelembaban yang tinggi pada musim hujan, yang akhirnya dapat menyebabkan banyak bakteri, virus, dan juga lumut ataupun jamur yang akan menyebabkan rumah itu tidak nyaman. Maka dari itu lantai rumah yang direkomendasikan berasal dari bahan keramik maupun di semen ataupun dari ubin. Kriteria rumah sehat yang terakhir yaitu ukuran rumah harus diperhatikan, yaitu untuk tiap satu anggota keluarga rumah itu setidaknya berukuran 3 meter persegi atau 3 kali 3. Jadi kalau misal rumah itu ada 3 orang, tinggal kalikan saja ya. Minimal rumah itu ukurannya yaitu 9 meter persegi atau 9 kali 9. Nah ibu-ibu, itu tadi adalah kriteria dari rumah sehat. Kemudian yang kedua, selain dari rumah sehat, kesehatan lingkungan itu juga memiliki kriteria lain atau syarat lain, yang yaitu pembuangan sampah yang lancar, di mana tiap rumah ini harusnya itu memiliki tempat sampah yang sifatnya itu kuat, tidak mudah bocor, mudah dibuka tutup, dan juga gampang untuk dipindahkan. Setelah itu untuk tempat pembuangan sampah lebih baik sampah dibuang ke tempat pembuangan akhir. Maka dari itu setiap keluarga sedianya harus menyediakan tempat di luar rumah untuk menampung sampah yang sekiranya nanti mudah untuk para petugas sampah itu mengangkut sampah-sampah tersebut. Jangan sampah-sampah tersebut malah dibuang ke belakang rumah atau bahkan ke sungai, karena takutnya nanti akan menyebabkan pencemaran lingkungan yang akhirnya dapat merusak lingkungan, menyebabkan hewan-hewan mati, dan juga menyebabkan bau-bau yang tidak enak
atau tidak sedap di lingkungan tersebut. Kemudian syarat lingkungan sehat yang ketiga atau yang terakhir adalah pembuangan limbah harus diperhatikan. Limbah itu bisa berwujud padat maupun cair. Limbah padat contohnya adalah limbah bekas BAB atau tinja, dan juga limbah cair itu contohnya limbah bekas cucian, limbah bekas mandi, dan lain-lain. Untuk limbah-limbah tersebut sebaiknya dibuang ke septic tank. Maka dari itu tiap rumah haruslah memiliki sebuah septic tank. Septic tank itu bangunnya juga nggak boleh sembarangan ya ibu-ibu, karena takutnya nanti akan mencemari air. Septic tank itu lebih baik dibangun dengan jarak 10-15 meter dari sumber resapan air yang ada di rumah ibu sekalian. Selain memiliki septic tank, setiap rumah itu disarankan untuk memiliki jamban. Kenapa harus memiliki jamban? Karena BAB di sungai ataupun di tempat umum tidaklah menjamin kesehatan ibu-ibu sekalian. Takutnya nanti kalau BAB di tempat seperti itu akan menyebabkan berbagai macam penyakit, mulai dari diare, tifus, penyakit kulit, dan juga penyakit-penyakit lainnya. Nah ibu-ibu, dari yang saya jelaskan tadi, syarat dari rumah sehat itu apa saja sih Bu? Yang pertama, rumah sehat. ya betul sekali Bu. Kemudian yang kedua itu adalah pengelolaan sampah yang benar, dan yang ketiga adalah pengelolaan limbah. Kemudian ibu-ibu, sebelum saya akhiri, apakah dari ibu-ibu ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik Bu, kalau tidak ada saya cukupkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.